Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, secara khusus jemaat GSJA Talitakum yang ada di Kota Malang. Saya ucapkan salam sejahtera bagi setiap kita, salam sehat dan juga tetap salam semangat. Sekalipun kita masih dalam suasana pandemi, tapi kiranya iman kita tidak goyah, tapi justru kita semakin kuat di dalam Tuhan. Sekali lagi salam sejahtera dan Tuhan berkati kita semua. Nah, saudara-saudara, saya mengucap syukur pada saat ini karena kembali bisa melayani kita melalui firman Tuhan. Saya juga bersyukur karena anugerah Tuhan, saya sudah menyelesaikan penulisan satu buah buku. Buku ini berjudul Membangun Hidup yang Berkemenangan. Mohon dukungan doa dari setiap kita sehingga buku ini bisa menjadi berkat dan boleh membangun hidup umat Tuhan untuk semakin berkemenangan. Saya berharap ini juga satu waktu bisa diedarkan, bisa sampai di Kota Malang, sehingga saudara yang ingin memiliki buku ini, saudara juga bisa membeli untuk diri saudara sendiri, atau saudara bisa membeli dan membagikan bagi saudara-saudara kita yang lain. Kita tahu saudara-saudara, buku adalah hadiah abadi bagi setiap orang yang membutuhkan. Dan saya percaya setiap orang yang menyimak buku ini dan mereka melakukannya dalam kehidupannya karena sudah banyak kesaksian, maka mereka yang melakukannya hidup mereka semakin dipulihkan, semakin diubahkan saudara-saudara. Bahkan mereka semakin diberkati. Sudah banyak kesaksian yang datang kepada saya baik dalam aspek rumah tangga, baik dalam aspek kesehatan, baik dalam aspek keuangan, ya, baik dalam aspek-aspek yang lainnya. Mereka merasakan pertolongan Tuhan, bahkan merasakan mujizat Tuhan ketika mereka bisa hidup di dalam firman Tuhan. Sekali lagi saya berharap saudara-saudara juga satu hari bisa memiliki dan bisa menyimak bersama-sama buku ini, sehingga hidup kita saudara bisa semakin dibangun di dalam kemenangan demi kemenangan, kemuliaan demi kemuliaan yang datang dari Tuhan. Nah, saudara-saudara, pada kesempatan kali ini juga saya ingin menyampaikan firman Tuhan pada saat ini berkaitan juga dengan buku yang saya tulis ini, saudara. Sehingga saya bisa menyampaikan intisari atau prinsip-prinsip yang ada dalam buku ini, sehingga ini juga bisa kita dengar dan bisa kita terapkan dalam setiap kehidupan kita. Nah, saudara, dalam buku yang saya tulis ini, maka panduannya diambil dari Matius 6 ayat yang ke-33. Ya, ini adalah ayat dasar yang saya tulis dan dikembangkan dalam buku ini. Karena itu ini juga menjadi ayat dasar bagi kita, bagi saya untuk menyampaikan firman Tuhan pada saat ini. Kita akan melihat saudara-saudara firman Tuhan dari Matius 6 ayat 33. Demikian firman Tuhan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ya, saya percaya saudara-saudara, semua orang Kristen sudah hafal, sudah tahu dengan ayat ini. Dikatakan di sana bahwa tetapi carilah dahulu, ya, atau prioritaskanlah dahulu kerajaan Allah. Ya, jadi kalau kita mau hidup berkemenangan, kalau kita mau hidup diberkati dan juga semakin diberkati, saudara-saudara, maka tugas yang harus kita lakukan adalah kita memprioritaskan dulu, ya. Kita mencari dulu, ya, bahkan kita hidupi dulu yang namanya kerajaan Allah. Ketika kita mencari, ya, mengutamakan kerajaan Allah tersebut, maka semua yang kita perlu, semua yang kita butuhkan, ya, Tuhan akan berikan, ya, Tuhan akan tambahkan dalam kehidupan kita. Jadi apakah kuncinya hidup yang bertambah? Apakah kuncinya hidup yang bertumbuh? Apakah kuncinya hidup yang berkemenangan? Kuncinya adalah ketika kita sebagai umat Tuhan bisa memprioritaskan kerajaan Allah dan kebenarannya terlebih dahulu, ya, dalam kehidupan kita. Jadi ternyata sebagai orang percaya, kita bukan mengedepankan kebutuhan kita bukan mengedepankan apa yang kita perlu dalam hidup di dunia ini. Bukan demikian.
Tapi kita sebagai orang percaya berani beriman mengedepankan kerajaan Allah dan kebenarannya. Bukan kepentingan kita yang terlebih dahulu, tapi kepentingan Tuhan itu yang kita dahulukan, saudara-saudara. Nah, karena itu setiap orang Kristen itu wajib mengutamakan, memprioritaskan terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya dalam kehidupannya. Kiranya ini boleh terjadi, saudara, dalam setiap kehidupan kita. Nah, yang penting di sini adalah kita perlu memahami maksud seperti apa mencari kerajaan Allah tersebut. Kita perlu memahami, saudara-saudara, ya. Nah, apa yang dimaksud dengan kerajaan Allah? Nah, saya ingin mengatakan bahwa kerajaan Allah dengan kerajaan sorga itu memiliki perbedaan. Ini terlebih dahulu, saudara, ya. Kerajaan Allah dan kerajaan sorga itu memiliki perbedaan. Perbedaannya di mana? Kalau kita bicara kerajaan sorga, maka kita bicara tentang tempat. Ya, karena surga itu adalah tempat di mana kelak orang percaya akan dikumpulkan. Karena itu bicara surga itu bicara tempat atau bicara rumah atau bicara wadah. Itu kalau bicara kerajaan sorga. Tapi ketika kita bicara tentang kerajaan Allah, maka ini kita berbicara tentang sistem. Ya, kerajaan Allah itu adalah sebuah kerajaan yang dipimpin oleh Allah sendiri. Nah, oleh karena itu kita sekarang dalam Kristus, kita semua hidup dalam kerajaan Allah. Karena itu raja dalam hidup kita adalah Tuhan. Raja dalam hidup kita adalah Yesus. Karena itu kita menyembah Dia, kita menyerahkan hidup kepadanya. Karena Yesus adalah raja, Tuhan adalah raja. Dan karena Dia raja, maka Dia berhak memerintah. Ya, Dia berhak memerintah dalam kehidupan kita. Nah, Tuhan memerintah itu melalui sistem-sistem kerajaan itu, saudara-saudara. Ya, jadi ketika kita berbicara tentang kerajaan Allah, maka ini adalah sebuah sistem kerajaan kepada setiap orang percaya yang adalah warga kerajaan Allah. Nah, saudara dan saya dalam Kristus sudah menjadi warga kerajaan Allah. Kita jadi masyarakat. Ya, masyarakat dalam kerajaan Allah. Tuhan adalah raja dalam hidup kita. Nah, karena itu, kalau ayat berkata carilah dahulu kerajaan Allah, utamakan dahulu kerajaan Allah, maka di sini kita itu mencari sistem. Ya, kita mencari sistem yang diberlakukan dalam kerajaan Allah itu. Ya, kerajaan Allah itu esensinya adalah tata cara atau gaya hidup atau sistem kehidupan, ya. Ini ibarat negara kita, saudara. Esensi dari sebuah negara itu adanya sebuah sistem. Sistem yang mengatur kehidupan masyarakat. Dan sistem ini tidak boleh dilanggar. Ketika ada masyarakat melanggar sistem yang ditetapkan, maka ada konsekuensi. Makanya di negara itu disiapkan penjara, saudara. Penjara itu asumsinya adalah bagi orang-orang yang melanggar sistem negara. Jadi ketika seseorang melanggar sistem negara, maka dia akan masuk penjara. Kalau seseorang melanggar sistem perusahaan, maka dia bisa diskor atau dipecat. Nah, kalau ada seseorang melanggar sistem di jalan raya, melanggar lampu merah umpamanya, maka dia akan ditilang. Nah, jadi saudara-saudara, setiap kali ada pelanggaran sistem, maka ada konsekuensi buruk yang akan kita alami. Nah, sama dengan kita dalam kerajaan Allah. Kita harus benar-benar memahami sistem yang ditetapkan dan kita tidak melanggar sistem tersebut. Karena ketika orang melanggar sistem yang ditetapkan dalam kerajaan Allah, maka ada konsekuensi buruk, saudara, yang terjadi. Ya, sama dengan seperti saya katakan tadi, melanggar sistem negara, konsekuensinya penjara. Melanggar sistem perusahaan, konsekuensinya dipecat. Melanggar sistem jalan raya, konsekuensinya ditilang. Selalu ada kesusahan, selalu ada kerugian dalam hidup ketika seorang melanggar sistem. Ya, nah sama dengan dalam kerajaan Allah. Ketika umat Tuhan tidak memahami sistem atau dia melanggar sistem, tidak hidup dalam sistem
kerajaan Allah, maka dia juga mengalami konsekuensi buruk, saudara. Nah, sebagai hamba Tuhan, hal yang paling saya takutkan adalah ada banyak konsekuensi buruk dalam umat Tuhan yang dialami oleh jemaat Tuhan, itu hasil dari konsekuensi buruk ini. Karena memang dia tidak memahami sistemnya, dia tidak hidup dalam sistemnya, atau dia melanggar sistem tersebut. Nah, ketika umat Tuhan melanggar sistem tersebut, maka ada konsekuensi buruk, saudara. Nah, biasanya dampak dari konsekuensi buruk itu bisa berupa sakit penyakit, bisa berupa rumah tangga yang berantakan, atau bisa berupa keuangan yang morat-marit, tidak menentu, atau perkara-perkara yang lain. Jadi saudara-saudara, bisa timbul banyak timbul konsekuensi buruk yang bisa dialami umat Tuhan ketika dia melanggar atau tidak hidup dalam sistem kerajaan Allah dan kebenarannya. Nah, ini sangat berisiko sekali, saudaraku ya. Ini sangat berisiko karena ini mempertaruhkan hidup kita sendiri. Nah, oleh karena itu ini tidak boleh terjadi dalam hidup umat Tuhan. Karena sesungguhnya konsekuensi-konsekuensi buruk tadi bisa dihindari, bisa diatasi. Kalau seandainya di depan, sebelumnya kita sudah benar-benar memahami dan kita mau hidup dalam sistem kerajaan Allah dan kebenarannya dalam hidup kita. Nah, saudara-saudara, sama dengan orang-orang yang dipenjara, sesungguhnya mereka tidak perlu dipenjara jika sebelumnya mereka bisa tidak melanggar sistem negara. Nah, orang-orang yang dipecat dari perusahaan sesungguhnya tidak perlu dipecat jika seandainya dia antisipasi tidak melanggar sistem perusahaan. Sama dengan di jalan raya, tidak semua orang di jalan raya itu ditilang. Ya, yang ditilang hanya yang melanggar. Jika seandainya orang dari awal antisipasi tidak melanggar, maka tentu dia tidak akan ditilang. Nah, oleh karena itu ada beban yang besar dalam diri saya untuk menuliskan, bahkan menjadi sebuah buku, sehingga sistem-sistem dalam kerajaan Allah kita ini sungguh-sungguh bisa dipahami umat Tuhan, bisa dikenali umat Tuhan, sampai bisa dihidupi oleh umat Tuhan. Sehingga kita semua bisa hidup dalam sistem kerajaan Allah dan kebenarannya. Karena sistem-sistem ini keluar dari kehendak, keluar dari ketetapan Allah kita sendiri. Dan ini semuanya ada di dalam firman Tuhan, ada semuanya di dalam Alkitab kita. Oleh karena itu saya juga mengatakan, Alkitab kita itu adalah buku yang sempurna karena dia menyangkut masa lalu yang berupa sejarah, tapi Alkitab juga adalah buku yang menuntun kita untuk masa depan melalui sistem-sistem kebenaran yang harus kita hidupi dalam kehidupan. Karena itu kita bersyukur, saudara, kita memiliki firman Tuhan, memiliki Alkitab sebagai pedoman, sebagai penuntun, karena melalui pengenalan akan Alkitab kita bisa tahu sistem-sistem atau tata cara atau ketetapan-ketetapan dari Allah yang perlu kita hidupi dalam setiap hidup kita. Dan percaya seperti Matius 6:33 tadi mengatakan, ketika saudara dan saya hidup, ketika saudara dan saya mengutamakan, ketika kita berada di dalam sistem itu, maka janji Tuhan semuanya akan ditambahkan dalam hidup kita. Oleh karena itu sistem-sistem dalam kerajaan Allah itu juga tidak satu, saudara. Ada banyak sistem yang ditetapkan dalam kerajaan Allah kita. Apa yang saya tuliskan di dalam buku ini, yang saya tuliskan di sini, ada 8 sistem kehidupan. Saya tuliskan ada 8 sistem kehidupan yang ditetapkan oleh firman Tuhan untuk kita hidupi dalam kehidupan kita. 8 sistem ini yang menyangkut seluruh aspek kehidupan kita, baik keselamatan, keberhasilan, keuangan, kesehatan, rumah tangga, pelayanan, dan juga sistem hubungan kita bersama dengan Tuhan. Kalau 8 sistem ini kita hidupi, kalau 8 sistem ini benar-benar kita terapkan, maka saudara dan saya percaya 8 aspek kehidupan kita itu semua akan diberkati, semua akan berkemenangan,
Karena dalam hal ini saudara, satu sistem untuk satu janji, satu sistem untuk satu berkat. Ya, ini sama saja dengan seperti tadi saya katakan negara kita. Negara kita ini sistemnya banyak, tidak sekedar satu sistem. Ada sistem menyangkut hukum, ada sistem menyangkut ekonomi, ada sistem menyangkut perkara-perkara yang lain. Karena aspek hidup masyarakat itu banyak. Nah, sama dengan kita dalam kerajaan Allah. Ada banyak sistem yang Tuhan berikan dan kita harus hidupi semua sistem itu karena satu sistem itu terarah untuk mengatasi satu keadaan. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, kita tidak cukup menghidupi satu sistem, tetapi kita wajib memahami semua sistem dan ini harus kita cari, harus kita temukan. Ya, saya bersyukur bisa lebih mempertajam, memperjelas sistem itu melalui buku yang saya tulis. Tetapi prinsipnya saudara-saudara, kita perlu mencari, menemukan sampai kita menghidupi semua sistem-sistem kerajaan Allah dan kebenarannya dalam kehidupan kita. Nah, oleh karena itu kalau saudara mau diberkati, semakin diberkati. Kalau kita mau dipulihkan dan semakin dipulihkan. Kalau kita mau dipakai Tuhan dan semakin dipakai oleh Tuhan. Mari saudara-saudara, kita buka hati kita dan kita belajar, kita mulai mencari sistem-sistem yang diterapkan dalam kerajaan Allah yang harus kita hidupi. Dan percayalah, sekali lagi, janji Tuhan ya dan amin, ketika kita hidup dalam sistem kebenaran dalam kerajaan Allah, maka semuanya Tuhan akan tambahkan dalam hidup kita. Nah, saudara-saudara, dalam buku yang saya tulis, sekali lagi saudara bisa membeli untuk memiliki buku ini. Ada 8 sistem yang saya tulis di sana. Dan pertama saudara adalah sistem untuk keselamatan. Ya, ini adalah sistem untuk kita diselamatkan. Itu juga ada sistem. Dan dalam Matius 4 ayat 17 karena dikatakan bahwa pertobatan adalah sistem keselamatan. Ya, sekali lagi bahwa pertobatan ditetapkan sebagai sistem, ya, atau sebagai cara untuk menerima keselamatan. Jadi kalau seseorang mau diselamatkan, maka syaratnya dia bertobat. Tidak ada cara lain, tidak ada sistem lain. Ya, kalau orang mau diselamatkan itu punya 2 pengertian. Pertama, dia kelak masuk surga, dan yang kedua, sebelum mati, sebelum masuk surga, selama di dunia menikmati suasana surga. Jadi kalau kita bicara keselamatan, itu bicara tentang surga. Ya, pertama nanti masuk surga, atau yang kedua sekarang menikmati suasana surga. Nah, orang akan mendapat 2 hal ini. Dia akan masuk surga dan dia akan menikmati suasana surga kalau bertobat. Ya, tidak ada keselamatan tanpa pertobatan. Tidak ada surga tanpa pertobatan. Tidak ada suasana surga tanpa pertobatan. Ya, karena itu kalau orang mau masuk surga atau orang mau menikmati ya sukacita, damai sejahtera dan kebenaran dalam hidupnya, maka dia harus masuk dalam sistem. Dia masuk dalam pertobatan. Orang yang bertobat pasti masuk surga dan selama di bumi dia menikmati suasana surga. Nah, di sini pentingnya semua orang masuk dalam unsur pertobatan. Nah, ketika kita berbicara tentang pertobatan memiliki 2 aspek, ya, atau memiliki 2 sisi. Keduanya ini harus ada dalam hidup orang. Yang pertama, bertobat adalah menerima Kristus. Ya, itu adalah pertobatan. Unsur pertobatan yang pertama, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, dan yang kedua, bertobat artinya menolak segala dosa. Ya, jadi 2 aspek ini kalau kita saudara berbicara tentang pertobatan. Karena itu siapakah orang yang bertobat? Orang yang menerima Yesus dalam waktu yang sama dia menolak dosa. Ya, 2 inilah unsur pertobatan. Kita juga tidak cukup menerima Yesus, tapi juga menerima dosa. Tidak bisa. Itu namanya separuh bertobat. Atau kita tidak bisa juga orang menolak Yesus dan menolak dosa.
Karena ada pertobatan juga konsep agama di luar Kristen. Dia juga bisa menolak dosa, mengalami perubahan hidup, tetapi menolak Yesus. Itu juga tidak bertobat. Karena orang yang bertobat, dia menerima Yesus dan dalam waktu yang sama dia menolak dosa. Kenapa orang menerima Yesus adalah bagian dari pertobatan? Karena Yesus Kristus adalah jalan yang disiapkan oleh Tuhan. Ya, karena keselamatan dalam Kristus adalah jalan yang ditetapkan, dikehendaki oleh Tuhan. Karena itu siapa yang menolak Kristus, dia menolak jalan keselamatan yang disediakan untuk manusia. Karena itu orang-orang yang menolak Kristus di mata Tuhan itu pemberontak. Mohon maaf saudaraku, mereka itu pemberontak terhadap cara yang disiapkan oleh Tuhan. Karena itu di bumi ini banyak agama, banyak kepercayaan yang tidak percaya Kristus dan seolah-olah mereka membuat cara sendiri. Di situ letak kesalahannya, saudara. Karena pada waktu Adam dan Hawa berdosa, mereka juga membuat cara sendiri menutupi kemaluannya. Dia menyemat daun pohon ara. Itu cara Adam dan Hawa, dan itu ditolak, tidak diterima oleh Tuhan. Karena itu Tuhan mengganti cawat dari daun pohon ara dengan Tuhan menyembelih domba, dan kulit binatang, kulit domba itu dijadikan menjadi pakaian. Jadi cara yang dibuat oleh manusia itu bukan yang dikehendaki Tuhan. Ya, karena Kristus adalah cara yang disediakan oleh Tuhan. Nah, siapa yang menolak Kristus? Dia dianggap menolak cara Tuhan, dalam bahasa yang lebih tajam, memberontak terhadap Tuhan. Karena itu orang yang tidak mau menerima Kristus, dia di mata Tuhan sekalipun hidupnya baik, ya, sekalipun hidupnya soleh, tapi di mata Tuhan dia menolak cara yang disediakan Tuhan. Karena itu mereka dianggap tidak bertobat, dan orang yang tidak bertobat pasti tidak akan selamat. Nah, yang kedua, pertobatan adalah menolak dosa. Karena itu kita yang sudah menerima Kristus, kita wajib menolak dosa dalam hidup kita. Kenapa kita wajib menolak dosa? Karena alasannya, dosalah yang membuat Kristus menderita. Dosa yang membuat Yesus disalib. Jadi saudara, Yesus disalib, mati, menderita karena dosa. Karena itu kita tidak boleh menerima dosa. Orang yang hidup dalam dosa, maka dia menyalibkan Tuhan kembali. Kalau kita sungguh mengasihi Tuhan, seharusnya kita menolak setiap dosa dalam kehidupan kita. Karena kita tahu dosa mengakibatkan Kristus menderita, mati di kayu salib. Nah, oleh karena itu saudara, dua aspek ini harus kita miliki kalau kita mau menerima keselamatan. Kalau kita mau masuk surga dan juga menikmati suasana surga. Karena itu kalau saya ditanya, di manakah orang bisa menemukan damai sejahtera dan sukacita yang sejati? Jawabannya adalah ketika seseorang mau bertobat. Ketika seseorang menerima Kristus dan menolak dosa, maka di sanalah dia akan merasakan aliran-aliran suasana surga akan memenuhi dalam hatinya. Nah, ini bicara sistem, saudaraku. Sistem pertama dalam kerajaan Allah kita, bahwa pertobatan adalah sistem untuk keselamatan. Tidak ada keselamatan tanpa pertobatan. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau menjadi orang yang diselamatkan, maka caranya, sistemnya, ketetapannya adalah kita wajib hidup di dalam pertobatan. Ya, mari sekali lagi kalau ada yang belum menerima Kristus, mari terima Kristus sebagai juru selamat dalam hidup saudara. Dan kalau di antara kita masih ada yang hidup dalam dosa, mari saat ini kita tolak, kita patahkan. Ya, kita usir dosa-dosa dari kehidupan kita. Ketika orang menerima Kristus dan menolak dosa, maka di sanalah saudara, dia mendapat tiket masuk surga dan dia juga akan menikmati aliran-aliran suasana surga. Sekali lagi saudara-saudara, ini adalah sistem, ini adalah ketetapan. Nah, sistem yang kedua dalam buku yang saya tulis adalah sistem untuk keberhasilan.
Ya, ini adalah sistem yang nomor 2. Setelah kita diselamatkan, maka selayaknya, saudaraku ya, sekali lagi setelah diselamatkan, selayaknya kita berhasil. Ya, karena orang berhasil itu sejalan dengan iman. Saudara, kalau lihat definisi iman Ibrani 11 ayat yang pertama, itu definisi iman keberhasilan. Di sana dikatakan iman adalah dasar untuk berharap dan bukti segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi dalam bahasa lain, iman itu adalah pengharapan yang terbukti. Itu berarti kita menjadi orang berhasil. Makanya nada dalam Ibrani 11 adalah nada keberhasilan. Iman itu membuat kita berhasil. Nah, oleh karena itu saya percaya kehendak Tuhan kita itu tidak gagal. Saya percaya semua orang Kristen, orang pilihan Allah. Saudara dan saya orang pilihan Allah. Saya percaya Tuhan mau kita berhasil dalam hidup kita. Kita berhasil dalam panggilan kita. Kita berhasil dalam karir kita. Ya, saya percaya Tuhan mau kita berhasil. Ya, karena keberhasilan itu jembatan untuk kita jadi berkat. Apa yang bisa dilakukan orang gagal, saudaraku? Ya, makanya kegagalan itu ibarat comberan kehidupan. Ya, bau, saudara. Kegagalan itu adalah bau busuk kehidupan. Dan sebaliknya keberhasilan adalah parfumnya kehidupan. Hidup ini akan semakin wangi kalau orang yang hidup itu hidup dalam keberhasilan. Sebaliknya hidup ini akan berbau busuk kalau orang yang hidup itu hidup dalam kegagalan. Nah, oleh karena itu saya percaya apakah kita sebagai pendeta, kita sebagai pekerja, kita sebagai profesional, kita sebagai usahawan, kita sebagai bisnismen, ya, apapun profesi, apapun panggilan orang percaya sebagai umat pilihan Tuhan, saya percaya Tuhan mau kita berhasil di sana. Karena kalau umat Tuhan jadi orang yang berhasil, maka dia mudah menjadi berkat. Sekali lagi, dia mudah untuk memberi. Dia mudah untuk memberkati. Minimal bagi keluarganya, dia bisa jadi berkat. Minimal bagi gerejanya, dia bisa jadi berkat. Bahkan dia bisa jadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, penginjilan secara luas di bumi ini. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, Tuhan mau kita berhasil dalam hidup kita dan Alkitab memberikan sistem. Ya, saudara, sekali lagi dalam kerajaan Allah untuk berhasil itu ada sistemnya, ada caranya, ada ketetapannya. Jadi saudara dan saya harus memahami sistem keberhasilan tersebut. Kalau kita hidup dalam sistem keberhasilan dari Tuhan, maka ya, keberhasilan itu akan diberikan dalam hidup kita. Ya, apakah sistem keberhasilan orang percaya? Saudara bisa baca nanti di dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai yang ketiga. Ya, Mazmur 1 ayat 1 sampai yang ketiga. Di sana tertulis dengan jelas sistem keberhasilan untuk orang yang percaya. Jadi kalau saudara dan saya mau berhasil atau saudara dan saya mau ditambahkan keberhasilan, maka kita mari masuk, kita renungkan, kita hidupi saudara-saudara. Mazmur 1 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Dalam ayat yang kedua di sana dikatakan, yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Yaitu ayat yang kedua, saudara. Dan ayat yang ketiga ditutup, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ya, jadi Mazmur 1 ayat 1 sampai 3 ayat yang sangat dahsyat untuk mengajar kita sistem keberhasilan. Ayat 1 di sana ada nasihat, karena itu dikatakan Mazmur 1 ayat 1, berbahagialah orang yang tidak berjalan dalam nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak kumpul dalam kumpulan pencemooh. Itu nasihat, kita harus hindari. Ya, ayat 1 itu dimulai dari nasihat. Saudara dan saya tidak boleh buang waktu, saudaraku ya. Ini bicara tentang waktu. Ya, makanya kita tidak boleh banyak duduk dengan pencemooh, duduk menggosip. Ya, kita tidak boleh ada di dalam jalan orang berdosa. Itu semua menyita waktu dengan percuma, membuat kita gagal. Ya, ayat 1 itu orang yang hidup di ayat 1 itu membuat orang gagal. Karena itu Mazmur 1 menasihatkan jangan seperti itu. Dan ayat yang kedua diganti yang kesukaannya. Artinya dia mengganti ya duduk-duduk dengan pencemooh, ya di jalan orang berdosa, ngobrol-ngobrol dengan orang-orang
bergaul dengan orang-orang yang di luar Tuhan, dia ganti menjadi kesukaannya. Makanya dibilang dia memberikan waktu, ya, siang dan malam untuk merenungkan firman Tuhan. Yang kesukaannya, kesukaan itu bahasa lain adalah hobi, saudara-saudara. Ya, kita sebagai manusia ini dikenal dengan istilah hobi. Karena itu orang sering bertanya, hobi kamu apa? Dan hobi itu esensinya sesuatu yang paling kita suka. Makanya hobi orang adalah apa yang paling dia suka. Nah, dikatakan ayat 2 tadi yang kesukaannya Taurat Tuhan. Kesukaannya firman Tuhan. Hobinya firman Tuhan. Nah, pertanyaan bagi setiap kita, adakah hobi kita bergaul dengan firman Tuhan? Adakah kesukaan kita membaca, merenungkan firman Tuhan? Bukan hanya hari Minggu, bukan hanya saat KKR, tapi siang dan malam. Karena itu saya mengatakan saudara-saudara, orang Kristen yang mau berhasil 2 kali 1 hari wajib baca Alkitab. Siang dan malam wajib baca Alkitab. Per 12 jam baca Alkitab. Orang Kristen yang cinta firman Tuhan seperti ini, siang dan malam baca Alkitab, bergaul dengan Alkitab. Maka janji ayat yang ketiga, apa saja yang diperbuatnya, apa saja yang dikerjakannya akan Tuhan buat berhasil. Jadi saudara-saudara, jika ada orang Kristen tidak berhasil, jika ada orang Kristen kurang berhasil, maka jawabannya hanya satu, orang tersebut kurang bergaul, kurang cinta dengan firman Tuhan. Karena orang yang cinta firman Tuhan, orang yang suka, orang yang hobinya adalah bergaul dengan firman Tuhan, maka apa saja yang diperbuatnya berhasil. Secara umum saudara-saudara, orang mengakui siapa yang banyak membaca buku akan menjadi cerdas. Karena itu kalau kita mau cerdas, anak-anak kita mau cerdas, dia harus suka membaca. Karena itu sekarang di Indonesia, mencerdaskan generasi di Indonesia itu dikembangkan gemar membaca. Karena membaca buku mencerdaskan. Ya, saudara dan saya yang sudah mulai berumur 50-60 tahun, supaya Anda dan saya tidak cepat pikun, maka bacalah buku 15 menit atau 30 menit setiap hari. Karena itu mengasah otak kita, mengasah pikiran kita. Orang yang malas membaca, dia mudah menjadi pikun. Tapi orang yang gemar membaca, maka otaknya diasah. Ibarat pisau, dia diasah, dia tidak mudah tumpul, dia tetap akan tajam. Karena itu gemar membaca adalah instrumen untuk kecerdasan. Baca buku aja pintar, saudara. Bayangkan kalau baca Alkitab. Ya, baca buku aja orang bisa pintar. Apalagi baca firman Tuhan, baca Alkitab. Maka kita lebih dari pintar, saudara. Kita bisa jadi orang sakti, saudara-saudara. Maka saya percaya orang Kristen yang cinta Alkitab bukan hanya cerdas, bukan hanya bijak, bukan hanya pintar, tapi mereka orang-orang yang sakti, orang-orang yang bisa berpikir lebih dari orang lain. Dan orang yang berpikir lebih dari orang lain, orang yang pikirannya tajam, pasti berhasil. Karena keberhasilan itu ditentukan daya pikir. Dalam bisnis siapa yang paling maju? Itu karena daya pikirnya paling tajam. Dalam sekolah, siapa anak yang paling juara? Karena daya pikirnya paling tajam. Karena kecerdasan, instrumen keberhasilan. Kecerdasan, instrumen kemajuan. Kalau kita mau gereja kita maju, harus cerdas. Kalau kita mau pekerjaan Tuhan maju, generasi kita harus semakin cerdas. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, sistem untuk keberhasilan orang percaya adalah cinta firman Tuhan, gemar membaca Alkitab, gemar membaca buku rohani. Karena itu akan membuat peningkatan pikiran terjadi dalam diri kita. Kita semakin cerdas, kita semakin bijak, bahkan kita semakin sakti di dalam daya pikir kita. Inilah sistem keberhasilan, saudaraku. Dan ada banyak sistem-sistem yang lain. Tentu saya tidak bisa sampaikan semuanya dalam satu kesempatan khotbah. Karena itu sekali lagi saya anjurkan, miliki buku ini supaya setiap kita dituntun dengan sempurna. Ada sistem untuk keuangan saudara, ada sistem untuk kesehatan yang membuat saudara dan saya akan tidak sakit, jarang sakit. Ada sistem untuk pemulihan rumah tangga sehingga rumah tangga kita tidak semakin rapuh, tapi justru semakin kuat. Ada sistem untuk pelayanan.
dan lain sebagainya. Saya sangat berharap kita sebagai umat Tuhan semakin diberkati di dalam Tuhan, bertambah-tambah di dalam Tuhan, sehingga kita juga semakin menjadi berkat, bertambah-tambah menjadi berkat. Terima kasih saudara untuk setiap perhatian. Doa saya menyertai kita semua. Tuhan Yesus tetap memberkati kita. Haleluya. Baik, terima kasih Pak Petrus Tarigan yang sudah melayani firman Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih, Tuhan berkati. Baik, kita akan masuk di dalam perjamuan kudus pada hari ini. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami bersyukur, terima kasih buat hari ini kami boleh memperingati kembali akan pengorbanan-Mu dalam kayu salib melalui perjamuan kudus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kuduskan dan sucikan setiap kami Tuhan, supaya kami boleh layak dan kami berkenan untuk mengikuti perjamuan kudus pada hari ini Tuhan. Terima kasih, ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya, baik, mari kita angkat roti di tangan kanan saudara. Ya, roti di tangan kanan saudara, roti yang melambangkan tubuh Yesus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Angkat cawan di tangan kanan saudara, anggur yang melambangkan darah Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita bersyukur pada Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur hanya oleh tubuh dan darah-Mu Tuhan, kami boleh disucikan dari segala dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami bersyukur, terima kasih. Hari ini kami boleh mengingat kembali akan pengorbanan Tuhan Yesus. Kami boleh makan roti yang melambangkan tubuh Yesus, minum anggur yang melambangkan darah Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami tidak akan melupakan perbuatan-perbuatan-Mu yang besar. Kami terus akan memberitakan perbuatan-Mu yang besar pada orang lain supaya mereka juga diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Pengumuman GSJA Talitakum Malang, Minggu 7 Februari 2021. 1. Diberitahukan kepada seluruh jemaat GSJA Talitakum Malang bahwa hari Minggu 7 dan 14 Februari 2021 ibadah dilaksanakan secara online. Dimohon semua jemaat agar dapat mengikutinya. 2. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang beribadah secara online dapat memberikan persembahan atau kolekte dan persepuluhan dengan memasukkan masing-masing ke dalam amplop tersendiri, dan pada hari Minggu dapat dibawa ke gereja untuk dimasukkan ke dalam kotak persepuluhan pada pukul 9 pagi hingga 12 siang. Ingat, bukan untuk beribadah di gereja. 3. Dimohon jemaat untuk dapat mengikuti jadwal doa melalui Zoom. 4. Dimohon kepada semua jemaat agar tetap mengikuti protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas serta interaksi. Sekian pengumuman GSJA Talitakum Malang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.